wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul bersama di rumahnya Ibu Eli. Ya. Moga-moga semua sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya. Wabil khusus untuk tuan rumah, moga-moga dilapangkan rezekinya. Amin. Berkahi semuanya. Amin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di majelis ilmu setiap Sabtu pagi, yang insya Allah kalau kita istiqomah, moga-moga mendapatkan pahala yang berlipat ganda, keberkahan dalam kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Mohon maaf saya terlambat karena tadi misi dulu di Nurul Iman. Siapa tadi yang ikut di sana? Ada ya. Yes. Tapi jenengan kesini duluan ya Bu daripada saya. Enggak, kesana dulu. Oh iya, kesini duluan ya. Aku kok kalah cepet. Dulu udah pernah kesini kan? Oh pantas. Kajiannya. Oh iya pernah di sini. Dulu Banget ya. MN dulu kan keliling. Oh sama ya. Oke, alhamdulillah. Dan ternyata tidak terlalu jauh dari Nurul Iman. Kita lanjutkan kajian kita tentang bab sholat ya. Dan insya Allah kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang sholat. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah atau bulannya Allah. Saya ulangi ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Artinya puasa di bulan Muharram itu lebih baik setelah puasa di bulan Ramadan. Hanya saja kadang-kadang orang jarang melakukan puasa di bulan Muharram. Paling-paling ya yang utama pada saat tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Selebihnya ya seperti biasa, Senin, Kamis, Yaumul Bid atau Daud. Nah yang paling penting yang nomor 2. Dan sebaik-baik sholat setelah wajib adalah Qiyamul Lail. Jadi rangkaian hadis ini, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah wajib adalah Qiyamul Lail atau sholat tahajud. Maka poin berikutnya, catat sendiri halaman sampai berapa, bahwa sholat yang paling utama setelah wajib, sholat wajib adalah sholat tahajud atau sholat malam. Bedanya apa Qiyamul Lail dengan tahajud? Qiyamul Lail itu dikerjakan selepas Isya tanpa tidur terlebih dahulu. Saya ulangi ya, disebut Qiyamul Lail adalah sholat selepas Isya tanpa tidur terlebih dahulu. Jadi baru sholat Isya, lanjut sholat lagi yang lain. Itu namanya Qiyamul Lail. Contoh tarawih. Tarawih itu disebut Qiyamul Lail. Contoh lagi witir sebelum tidur. Itu juga bisa disebut Qiyamul Lail. Sholat dan lain-lain itu ya bisa disebut sholat apa saja. Sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, gitu ya. Tapi dilakukan sebelum tidur. Sholat tasbih boleh, itu disebut qiyamul. Sedangkan sholat tahajud dilakukan setelah tidur. Setelah Isya tidur dulu baru tahajud. Jadi sholat malam yang dikerjakan selepas tidur. Saya ulangi, sholat malam yang dikerjakan selepas tidur namanya tahajud. Jadi istilahnya kalau sholat malam dikerjakan habis tidur, tahajud. Sholat malam sebelum tidur, qiyamul lail. Itu namanya istilah saja.
salat tahajud. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, apabila ingin masuk surga dengan selamat, maka kerjakan 4 hal ini. Kalau ingin masuk surga dengan selamat, kerjakan 4 hal ini. 1. Tebarkan salam. 2. Berilah makan. 3. Silaturahmi. 4. Tahajud. Jadi kalau kita bisa melakukan 4 hal ini, insya Allah masuk surga dengan selamat. Menebarkan salam, terus memberi makan, terus silaturahmi, dan juga sholat malam atau tahajud di saat orang lain sedang tidur. Insya Allah mudah masuk surga. Selamat dengan mudah masuk surga. 4 hal ini untuk akhir zaman sekarang susah dikerjakan. Atau sedikit orang yang bisa melakukan. Contoh, tebarkan salam. Tidak semua orang sekarang bisa melakukannya. Karena kata Nabi, salah satu tanda kiamat adalah, tanda kiamat semakin dekat ya, adalah saat nanti ucapan salam hanya untuk orang-orang yang dikenal saja. Ulangi, tanda kiamat semakin dekat adalah saat ucapan salam diberikan kepada orang yang dikenal saja. Jadi nomor 1 ini susah sekarang, jarang ditemui. Karena biasanya orang mengucapkan salam ya sama yang dikenal, nggak dikenal ya enggak lah. Misalkan ke masjid aja ya, kalau ketemu temennya, sahabatnya, ya mesti salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, biar kabarnya, dan seterusnya. Kalau enggak kenal, ya enggak. Ojek online mampir masjid, ya enggak disalami. Orang, Assalamualaikum mas, ya enggak. Orang kenal. Atau ibu-ibu, acara dawis, kumpul, apa salam? Kan ya ora, nunggu ya akhirnya nunggu. Gak mungkin Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikum bu, waalaikumsalam. Ya ora, ora pengajian no. Kan dawis. Jelas ya. Jadi sekarang beda. Apalagi kita ke pasar, nggak mungkin mengucapkan salam kepada para pedagang, apalagi pengunjungnya kan nggak juga. Atau ibu-ibu masuk Alfamaret, Assalamualaikum mbak, ini kan ya orang. Halo. Padahal mbaknya pakai jilbab, kan jelas muslim, kan nggak Assalamualaikum. Mbak yo sini kan, selamat datang gitu, karo gini kan, di Indomaret, selamat belanja, kan gini kan. Memang SOP ini kan mungkin Assalamualaikum, monggo selamat datang di Indomaret, kan ora. Artinya ucapan salam memang sekarang sudah jarang dilakukan kecuali kepada yang dikenal saja. Maka kalau ibu-ibu bisa melakukan ini, wah, pahalanya besar, gampang masuk surga. Cuman kalau ibu memulai kayak gini mungkin dianggap aneh kan. Ini lagi kabeh wong disalami. Malah jadi omongan gitu ya. Kenal ra kenal salami gitu. Apalagi nomor 2, ngasih makan. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Ngasih makan itu pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi kondisi sekarang kayak gini, orang pasti ada yang perhitungan. Kalau perhitungan ya wis males. Hitung-hitungannya politis angel. Padahal kalau kita suka memberi makan, itu pahalanya, ganjarannya sangat besar sekali. Memberi makan itu kepada siapa saja, terutama pertama kerabat atau keluarga besar. Zaman dulu yang namanya kerabat keluarga besar itu nggak jauh-jauh amat dari rumah kita, ya tak? Ya dulu bayi ning kono Pak De, Om Bule es ning kono kabeh. Mane balik kampung ya sak berayat ning kono kabeh. Oce sedulur kabeh istilahnya gitu. Sekarang udah jauh-jauh. Nah, memberi makan pertama yang paling bagus kerabat keluarga. Nek cedak, nek keluarga di Jakarta yo dikirimi yo angel. Nah, masak daging gorono tengklenge kan ya angel. Yang dekat-dekat. Kemudian setelah kerabat keluarga yaitu tetangga.
beri makan kepada siapa? Tetangga. Maka ibu kalau ngereh kerja dimasak ambune sak RT do kampunan ya dikai masa ambune kok nyambel terasi wah sambel enak rek lagi ono gerai ibu ada wah rasanya kita pengen ngicipi malah lain kok cuma ambune kok makanya ibu masa-masa ya nek rada akeh alhamdulillah bisa untuk ya tonggo-tonggo nih. Sekarang jarak masak hampir semua sekarang banyak online ya, GoFood. Perkotaan biasanya begitu. Males masak. Apalagi ibunya kerja, bapaknya kerja, anaknya GoFood. Ma masak apa mah? Enggak masak. Jangan GoFood ya. Banyak kan begitu. Mentang-mentang Indomie. Beri makan apa sajalah makanan itu. Apalagi kalau itu makanan-makanan yang memang mohon maaf ya mungkin sudah tidak dimakan kita dan sebagainya, jangan dibuang begitu saja. Kasihkan ayam atau binatang lain yang memang dia mau ya kayak pitik, kayak kucing, kayak gelem, alhamdulillah kan sama juga memberi makan. Jangan dibuang tempat sampah, eman. Karena tempat sampah nanti nggak kemakan eman. Kalau kasih ke ayam, kasih ke ini, gitu. Sama juga termasuk berpahala. Kemudian silaturahmi atau silaturahim itu pada dasarnya adalah menyambung yang tadinya putus. Itu arti silaturahmi. Jadi silaturahmi atau silaturahmi itu artinya menyambung yang tadinya putus. Awalnya jutaan disambung, wah itu pahalanya gede itu. Masuk surga itu. Yang awalnya jutaan disambung. Awalnya neng-nengan disambung. Awali umpur-umpuran disambung, itu namanya silaturahmi. Beda kata, silaturahmi itu untuk orang di luar kerabat. Silaturahmi. Kalau silaturahim itu menyambung persaudaraan dalam satu rahim. Satu rahim itu ya satu keluarga besar. Itu namanya sebutannya silaturahim. Kalau silaturahmi itu di luar rahim. Contoh sekarang kita di sini di rumahnya Bu Eli. Ya ini namanya silaturahmi karena bukan kerabat kita, bukan saudara seayah atau saudara sekakek dan seterusnya. Tapi kalau ini acaranya dari bude, om, bule, tante, sepupu udah kumpul, nah ini berarti namanya silaturahim. Jelas ya bedanya. Nah, makna sebenarnya dari silaturahmi dan silaturahim itu apa tadi? Menyambung yang putus. Itu yang pahalanya besar. Nek ora putus, yo jenenge sebetulnya bukan silaturahmi, aslinya begitu. Wong ora putus. Wong tidak ada masalah di antara mereka. Namanya ukhuwah. Persaudaraan seiman, persaudaraan seperjuangan, persaudaraan seakidah, itu namanya ukhuwah. Nah kita kumpul gini ya ukhuwah nih. Kalau kita sebut silaturahmi ya tadinya do bubar dikumpulke, yang tadinya wis rada tegur sapa dikumpulke, tegur sapa, itu namanya silaturahmi. Paling bagus silaturahim diawali dari siapa? Dari keluarga. Suami istri nenengan ya maksimal 3 hari lah. Engkau hari yang keempat baikan, hari kelima nenengan lagi 3 hari. Nggak bisa lama-lama kan, nggak bisa minta uang. Jadi yang namanya nenengan jutaan itu ada masa expirednya. Expired itu 3 hari. Nih iso ya rasa sampai 3 dino wis rampung, nenengan sedina wae. Tapi ini harap lanjut ya maksimal 3 hari, berarti baikan lagi. Habis itu kalau ada anu lagi ya gitu lagi lah. Nih iso ya usah cekcok, usah nenengan. Nah, kalau habis itu nyambung lagi, itu namanya silaturahmi. Yang keempat, tahajud. Itu amalan para salafus saleh generasi pertama hingga sekarang. Siapa yang mampu dia mengerjakan salat malam, insya Allah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka ibu-ibu kita bahas tentang qiyamul lail atau tahajud atau salat malam ini penting karena keutamaannya yang luar biasa. Keutamaan sholat tahajud yang pertama, selamat masuk surga. Dari hadis yang disebutkan tadi, dengan kita senang tahajud, mengamalkan salah satu sunnah Nabi ini yang istimewa,
lebih utama daripada setelah sholat wajib, maka barang siapa yang melakukannya, keutamaannya pertama mudah masuk surga. Yang kedua diampuni dosa-dosanya. Ini sholat tahajud itu istimewanya di situ. Siapa yang sholat tahajud, Allah ampuni dosanya. Yang ketiga, Allah akan beri pahala. Dan pahalanya ini besar itu. Karena sholat wajib aja besar, setelah wajib kan tahajud. Maka juga sangat besar. Bismillah. Diceritakan zaman dulu Bu, sebelum perintah sholat pada saat Isra Mi'raj, sholatnya para sahabat itu sholat tahajud, itu wajib. Jadi para sahabat itu dulu sholatnya sebelum Isra Mi'raj itu sholatnya sholat malam, sholatnya sholat tahajud. Jadi nggak ada duhur, nggak ada asar, sholatnya malam aja. Dan waktu itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Kemana itu Baitul Maqdis itu? Di Palestina. Jauh sebelum Rasulullah pada sholat juga ada, tapi sholatnya menghadap ke langit. Jadi sholat malam tapi menghadap ke atas, ke langit. Setelah Rasulullah hadir menjadi nabi, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Tapi sholatnya malam. Sholatnya malam, tahajud namanya. Nah setelah turun perintah sholat 5 waktu, maka tahajud yang tadinya wajib menjadi sunnah. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Nah akhirnya yang wajib ya 5 waktu, pagi, malamnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Habis itu yang tadinya wajib, tahajudnya menjadi sunnah yang sangat dianjurkan. Namanya sunnah mu'akkadah. Makanya kalau ibu-ibu mampu mengerjakan tahajud, wah pahalanya besar, dulunya itu wajib. Makanya ini sholat yang istimewa. Kata Nabi tadi, sholat yang baik, terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam atau tahajud. Maka siapa yang sholat malam ini, pahalanya besar sekali. Besarnya itu ya level kedua setelah sholat wajib. Yang keempat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi orang tahajud itu derajatnya naik, kedudukannya naik. Di lingkungan sosial masyarakat, orangnya mendapatkan kedudukan atau derajat yang mulia. Gampangannya wong kene ndelok dhekne rada sungkan, ya rada hormat, ya rada pokoknya punya aura yang lebih baik daripada yang lain. Itu namanya keutamaan orang yang punya kebiasaan tahajud. Derajatnya ditinggikan Allah di dunia apalagi di akhirat. Yang berikutnya, Allah kabulkan hajatnya. Jadi orang yang tahajud ini kalau dia meminta, Allah kabulkan. Bahkan dia mintanya nggak ngomong aja, Allah udah kasih itu. Karena dia memang datang kepada Allah sudah punya masalah, neng atine iki Allah ngerti. Butuhnya apa Allah cukupi, Allah kasih. Maka keyakinan kita kepada Allah harus tinggi, keyakinan kita kepada Allah harus besar. Allah Maha tahu segala-galanya, apalagi kebutuhan kita. Kadang-kadang kita ini pinginnya semua serba cepat ya Bu ya. Padahal kadang-kadang cepat itu belum tentu baik buat kita. Allah yang pasti tahu kadarnya. Tapi kita kan manusia kan punya nafsu, pinginnya dang cepat. Ibu nih duit-duit pinginnya cepat apa sulit? Cepat. Ya pinginnya cepat. Untuk duit pinginnya cepat. Kabel pinginnya cepat. Tapi Allah paling tahu kadar kita. Oh wayai urung wayai bayar ya ngkose kan gitu. Bener wayai bayar bingung ya tuh piye-piye. Lah Allah ngerti ya iki sik biaya nih. Langsung ono wae dalane kan gitu. Jadi janjinya kita ini sudah benar-benar diberi oleh Allah dengan waktu timing yang pas. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu ilmunya Allah karena kita hamba ya kita berikhtiar semaksimal mungkin. Maka orang yang tahajud itu diutamakan, dikasih keutamaan, hajatnya mudah dikabulkan, doa-doanya mudah dikabulkan. Hanya orang yang minta ampun diampuni, orang yang minta hajat dikabulkan, diberi oleh Allah Ta'ala. Ini keistimewaan
tahajud. Kemudian yang berikutnya Allah berikan wajah yang berseri. Bahasa anunya itu namanya auranya bagus. Wajahnya itu berseri itu ya auranya baik, atau wajahnya awet muda. Awet muda. Enak dipandang wis ngono wae. Apa meneh? Glowing bola. Semuanya enak gitu. Orang tahajud itu memang beda. Maka ibu-ibu disunahkan untuk memperbanyak sholat tahajud. Bahkan ada sunnah dari Nabi SAW, apabila pasangan kita ini malam hari kok nggak tahajud, usahakan kita bangunkan dengan baik ya. Artinya kita mengajak atau membangunkan pasangan kita. Jadi kalau ibu yang bangun duluan, bangunkan suaminya. Ayo mas tahajud. Ayo mas sholat. Durung subuh, ya memang durung subuh kita tahajud. Nah, gantian balik sebaliknya, kalau suaminya udah bangun, dia ngajak istrinya untuk sholat tahajud. Ya mah bangun mah, sholat sih. Lu kira subuh, ya memang subuh dia sholat tahajud sih. Bahkan sampai Rasulullah memberikan sunnah kepada seorang suami, apabila melihat istrinya sedang tidur, bangunkan. Kalau nggak bangun-bangun, ciprati dengan air. Nah, itu sunnah. Mereka yang di koki spray, wangi banget. Jadi itu sunnah sebetulnya, nyipratin air. Makanya kalau bangunin anak, kalau subuhan angel, ciprati. Sunnahnya begitu. Rasulullah SAW membangunkan Aisyah kadang-kadang dengan cipratan air. Cipratan air itu biar ngantuk hilang. Nah. Kalau marah? Kalau marah ya dikandani ono dalile. Bismillah. Karena kalau udah tahu ilmunya, udah tahu dalilnya nggak marah. Kenapa? Oh, ngerti. Berarti harus bawa satu gayung. Cepat. Dulu saya pernah itu waktu masih remaja lah ya, udah balik tapi itu ibu saya itu kalau bangunin subuhan itu nggak tanggung-tanggung, ngangelkan apa nih nangek gebyur bu pakai gayung sampai kasurnya basah. Jadi bukan diciprati, pakai gayung waduh, masuk dulu ya kasurnya ya terus orang urusan. Habis itu dijemur itu kasur itu, akhirnya kita bangun dong. Caranya sama ibu saya kan dulu didikannya mbah ya, dan mbah itu kerasnya minta ampun. Jadi nih kalau urusan sholat itu keras, bahasanya keras is didikannya pun zaman mbah di sini sampai disabet, dijantur, di jewer sampai ekstrim lah, disabet di jantur itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Gantung. Jadi ini caranya dicepel jengkiwing ini kan Simba dulu kuat ya, orangnya gede gitu. Jadi anak-anak ini dora sholat dijantur bu, dijantur itu maksudnya dicekal sikilnya gitu. Bahkan cerita ibu saya dulu waktu masih anak-anak itu masih kecil itu, depan masjid itu ada belumbang itu apa ya? Kolam itu loh, empang. Itu anak-anaknya tidak pada sholat tepat waktu, ngarepin musola masjid. Kebetulan kan kakek itu kan imam masjidnya gitu. Anaknya rasul lah. Itu dicengkiwing tuh dijantung puncak kayak nih belumbang. Sejak saat itu kan trauma ya. Wes sekali itu langsung shock terapi, bakal ngono meneh. Karena sekali langsung sholat. Itu langsung habis itu nggak pernah melanggar lagi, nggak pernah tinggalin. Saat itu usia berapa Ustaz? Oh, usia balita bu, masih kecil. Udah gede mah nggak mungkin. Didikannya gitu. Sehingga saat sudah gede udah nggak perlu diperintah-perintah lagi, wes. Iya. Kebiasaan. Maka ibu saya nurun. Pokoknya kue kudu sholat, jadi pokoknya kayak mbah ngono kae. Tapi zaman mbah beda sama zaman ibu saya. Ibu saya pakainya sapu. Orang sholat disabet. Terus sapu diteot. Ya, sampai ekstrim tadi kalau sudah gede tidak lagi disabet diteot, kebiur banyu. Habis balik subuhan kok kelewat ya. Biur banyu bu. Habis itu sudah, kalau kita udah nggak serumah sama ibu kan udah kebiasaan ya. Akhirnya kita di kos atau kita di mana habis ngerti dewe, rasa nunggu disabet, rasa nunggu di gebyur. Pernah lagi dulu saya dibangunkan tidak pakai gebyuran tapi pakai garam bu. Jadi ambil garam di masih akhirnya kami. Karena itu kejadian. Pokoknya ibu saya itu banyak cara lah untuk membuat anaknya bangun
bukan tahajud loh itu. Subuh. Subuh. Hanya membiasakan subuh itu luar biasa. Itu orang tua ya, pengorbanannya tinggi luar biasa. Nah kalau kita tahajud ya suami istri lah, ini biasanya begitu ya, saling mengingatkan. Ini ibu Saling lagi menstruasi ya rasa menciptakan dibuka. Ngomong dia ini memang lagi nggak sholat, ya sudah suaminya yang sholat sendiri. Ini belum mau. Nah suaminya belum mau ya wis. Memang itu ujian, ujian namanya ibu ya. Sehingga ibu jangan sampai ikut-ikutan suami yang gituan. Wah suaminya ngelempus ya dewi melu ngelempus sudah nopo bojoku ra salat aku ya melu aja ra salat tapi meneh. Ya ndak boleh. Ibu pokoknya nek apik ngajak-ajak. Tapi nek sing diajak iki ngajak elek ora usah melu gitu loh. Wong kita punya hidup sendiri, tanggung jawab sendiri, yang besok dihisap sendiri gitu loh. Maka ibu itu punya, saya kasih tahu ya, ibu itu punya kewajiban sendiri. Maka ibu ya ibadah sendiri, ibadah karena Allah bukan karena suami. Saya ulangi ya, ibu itu punya kehidupan sendiri. Maka ibu harus tanggung jawab sendiri. Ibu harus ibadah sendiri, sehingga ibu ibadahnya lillahi ta'ala bukan karena suami. Maka kalau suaminya belak kotor, suaminya gila, menghindar dari Allah, dia tidak sholat, dia tidak ngaji, dia tidak amal soleh. Wis kita udah ngasih tahu, udah ngasih nasihat, udah ngasih contoh, tidak mau ya urusan dia sendiri, dosa-dosa suami. Ibu gak nanggung dosanya, jelas. Kecuali ibu biarkan, nggak pernah nasihatin, nggak pernah ngasih saran, nggak pernah ngasih keteladanan. Gampangannya ibu ya orangnya contoh, ya ibu dosa. Berarti membiarkan suami ya terprosok. Tapi kalau ibu udah ngasih contoh, udah ngasih nasihat, udah ngasih gampangannya bukan nasihat sebetulnya ya, yang mengingatkan motivasi, itu sudah gugur kewajiban. Minimal sekali sudah pernah. Itu sudah gugur. Apa mana begini, ya, nah, itu sebabnya. Ngoyak-ngoyak kan ibadah itu bagus. Neng ojo dibentak bu, bapak-bapak kira seneng nih dibentak. Senengnya apa? Dimotivasi, harga dirinya dinaikin. Disayang yo. Ini mau lanang ya setelah lahir orangnya ngomongnya bayi tua sih. Kadang-kadang ya ketampok, kadang-kadang orang angel. Makanya ibu-ibu itu ibadah yang terbaik di rumah itu taat sama suami itu luar biasa. Bu suaminya jenis kaya apa? Pokoknya ibu tetap sama Allah aja. Jadi ibu bojone ra salat ya ibu aja melu ra salat. Karena aku sholat itu kan Gusti Allah, ora karena suami saya kan gitu. Bojone ra ngaji, ibu yo ngaji. Wong aku urusan ngaji karo Gusti Allah ora karena suami kok. Paham ya? Puasa Ramadan, bojoku ra poso Ramadan. Lah ibu aja melu-melu ra poso, lah bojoku ra kan katanya neraka katut, swarga ya katut. Suami lho ya ora, aku melune swarga katut. Nek neraka aku ra melu-melu kan ngono to. Nek suami ning surga aku melu, ning neraka ora melu kan ngono. Masa sama suami ikut semua kan enggak. Maka ibu tetap dalam ibadahnya lillahi ta'ala, fokus dengan kewajiban itu. Suruh taat ya taat, suruh sholat ya sholat. Karena urusannya karo wong liya. Jelas ya bu. Kalau kita sudah ngingetin dan ngasih contoh sekali saja minimal itu sudah gugur kewajiban. Apalagi kalau tiap saat kita ngasih contoh yang bagus. Didoain bu terutama itu. Doain kalau suami udah tidur tuh bu, ibu pegang tangannya, cium tangannya, sambil doain gitu. Doanya apa Ustaz? Doanya, itu bahasa Indonesia ya Allah. Dadeke bojoku ki ahli surga ya Allah. Masing-masing Senang bahasa. sholat. Kan biasanya ada bahasa Arabnya tuh Ustaz. Bahasa Arabnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah pasanganku, anak keturunanku yang menyejukkan mata dan bisa menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi kadang-kadang Ustaz didoakan terus tuh prosesnya lama ya Ustaz. Proses dia untuk ke hijrahnya itu loh. Oh, itu terserah Allah itu. Karena hidayah milik Allah. Sing penting dhewe ndonga entuk pahala. Masalah hasil terserah Allah.
Dan jangan pernah kita putus asa sampai mengatakan maupun tidak ada di rumah habis perang sprene di rumah kayak ngono wae. Kalau satu dulu jangan, karena urusan doa nggak ada urusannya dengan hasil. Doa itu ibadah, dibaca dapat pahala, ndak ya rugi. Maka terus-terus saja berdoa untuk pahala. Masalah itu berubah seperti apa, berhasil atau tidak dari doa kita, itu urusan Allah. Allah yang paling tahu persis kapan hidayah itu diberi. Allah tahu persis kapan doa itu dikabulkan. Contoh ibu doa, ya Allah, aku pingin dan cepat umroh. Nah, doanya pingin cepat umroh. Nah, kira-kira sesuk langsung mangkat ra? Enggak. Ya karuan, bisa jadi tahun ini, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Tapi tetap Allah akan kabulkan kan? Cuman ono sing cepet, ono sing suwi. Nah, yang paling ngerti siapa? Ya Allah yang paling persis. Sama kita sakit, pinginnya apa sih? Sembuh. Nah, kalau kita mau sakit kan doanya pingin sembuh. Gak mungkin ya Allah aku mau dikai sakit sing loro meneh to yo. Mosok sakit kok ngene-ngene tok. Kan gak mungkin, Bu. Doanya minta sembuh. Apakah langsung sembuh? Cesplong? Enggak. Enggak, harus ada ikhtiar proses. Kadang-kadang udah banyak rumah sakit didatengin, banyak orang-orang yang didatengin untuk minta kesembuhan, ternyata belum dikasih sama Allah Ta'ala. Bukan berarti kemudian kita mengatakan berarti sia-sia doaku, tidak. Allah akan kasih apa? Pahala. Dan ternyata dengan sakit itu Allah gugurkan dosa. Nah, dosamu akeh oh, ya lorong tak suwe iki sik to ya. Sore dosamu sentet tak pakai mari, enak toh? Cuman masalahnya kita tidak tahu kapan kita akan diberi oleh Allah hasilnya. Ada yang cesplong, Bu. Cesplong itu doa langsung mandi, yono. Ibu-ibu dia cesplong kabeh lho iki. Amin. Siapa yang punya anak berarti Anda punya doa yang cesplong. Karena kata Nabi doa yang paling mujarab adalah doa orang tua kepada anak. Makanya nek anak duwe wong tua, wah sing diwedeni iki apa? Tungone mandi, nah gitu loh. Saya ulangi ya, tungone mandi. Siapa sing mandi? Bapak apa ibu ya? Ibu lah, ibu mandi ya. Masa pelit tungane? Ya kan ngono. Ibu mandi loh, Bu. Tunggu kita terus anak. Ya Allah, muga-muga itu jodoh sing saleh. Memang wis wayahe. Muga-muga dadi anak yang saleh-saleh. Kenapa? Mumpung kita dikasih oleh Allah kemandian. Kemanjuran. Tungone mandi manjur. Kuwi makane dimanfaatke Bu ndongake anake. Yang kedua, Bu, yang istimewa lagi, jenengan itu doanya juga manjur buat siapa? Suami. Ya Allah, Bu. Tungone istri, wah, begini ya. Mandi juga. Makanya banyak suami itu yang kadang sukses atau gagal ya gara-gara doa. Istri didolimi, Bu, pemenang. Wes dia istri didolimi sisan. Wah, kan doa orang yang terdolimi kan makbul, Bu. Jenengan ra dinafkahi lahir batin, senengane diunek-uneke. Wah, disio-sio dia. Itu kan lagi terzolimi betul, Bu. Wis dadi bojo mandi, donga dizolimi juga mandi dongake tenang ku bojone men entuk hidayah. Aja dongake malah mungsep, oh tak dongake kowe. Mati kowe, Mas. Waduh, repot. Jadi makanya ini keistimewaannya dipakai. Karena istri atau ibu itu derajatnya kalau untuk urusan doa itu lebih tinggi. Nah, suami itu doanya cesplong jika apa? Jika dia menjadi pemimpin yang adil. Jadi kalau dia di rumah tangga, kan kepala rumah tangga nih, dia bersikap adil kepada istri, anak-anak, keluarganya, baru mandi itu suami itu. Karena suami ini juga pemimpin dalam rumah tangga. Hanya biasanya, Bu, kalau seorang suami yang baik, dia akan senantiasa minta sama istrinya, Bu, dongake ya, mah doain ya. Nih, tolong bantu doa ya. Nah, kan gitu loh, Bu. Ini bojo ngerti loh ya. Kadang-kadang rano komunikasi ya, maka tinggal mangkat. Mulai tinggal mulai loh, Mas, seperti itu. Terus kan dulu orang ngucapin salam, orang tembak, udah mau main dhewe. Mangkat dulu sih ngomongnya. Gua kok lu mancing meneh iki. Dulu mau yo ora pamit. Iya kos-kosan apa main. Bojo ngono ki aneh. Maka ibu jangan ikut-ikutan gitu, metu saka omah pamitan. Buane ya ora ngei salam, ya repot. Pas bojone metu saka kamar, golek bojone sing wedok iki. Cukup di lagi. Ning dapur ra ana, ning kamar mandi ra ana, ning kamar ana, ruang tamu ra ana iki ndi. Bali utuk tak kok isko ndi mah?
iki lho boleh berambang entek mau arep masak nasi goreng. Lemet tuh yo pamit. Rakyatan cuman tuku berambang. Itu harus itu. Karena aja laporan, nek iso pamit. Apa bedanya laporan karo pamit? Pamit sudah izin, merah izin ki ora usah. Nah, ini laporan, wis tekan kono laporan, Mas aku wis ning ngene mall. Itu ki laporan. Ora diizinke wis tekan kono. Enggak boleh itu. Harus laporan dulu. Apa namanya? Izin dulu ya. Kecuali tadi Mas nyun sewu aku mau urung sempet pamitan dan jenengan nembe sare kan lagi tidur pules arep pamitan yo piye mungkin wis jadwale. Nah, harus minta maaf di awal. Mas minta maaf tadi nggak sempet pamitan. Wis ngono. Nah, terus ora pamitan piye? Wis kabeh tak cepake ning meja, monggo jenengan dahar, kan ngono to. Ojo pamitan baru bingung bojone. Iya kira orang apa ditinggali bojoku bingung. Nah, memang rumah tangga itu penuh dengan lika-likunya ya. Semoga-moga bojone apik kabeh. Amin. Ya Allah ujian paling berat rumah tangga itu ya pasangan. Habis itu anak. Habis anak mertua. Atau orang tua ujian rumah tangga. Kembali ke tahajud ya Bu. Jadi orang yang mengerjakan tahajud ini insya Allah auranya positif. Gampangannya wajahnya sumringah, awet muda, glowing. Itu tahajud. Nah, sholat tahajud itu minimal 2 rakaat. Ora sakake lurus tok wis. Maksimal tak terbatas, terserah sak kemeng-kemeng. Jadi minimal 2, maksimal terserah. Bisa dikerjakan dari jam berapa saja. Pokoknya turuse. Nah, itu berarti tahajud. Akan tetapi kalau kita ingin mengikuti sunnah, meskipun tadi boleh ya 2 rakaat sampai tak terbatas waktunya mengikuti sunnah, maka kerjakan di 1/3 malam terakhir. Nah, gitu. Jadi kalau mau kerjakan di 1/3 malam terakhir. Jadi tidur dulu bar isya, bangun kok 1/3 malam terakhir. 1/3 itu dibagi malam itu dibagi 3 ya, dibagi 3, makanya 1/3. 1/3 pertama itu dari maghrib sampai jam 10. Ini dengan catatan malamnya itu 12 jam, siangnya juga 12 jam. Ini hanya ada di Timur Tengah, di tropis kayak Indonesia yang khatulistiwa. Tidak berlaku di daerah utara atau selatan. Ya, kalau daerah kutub, ya mendekati kutub utara atau selatan, panasnya kadang suwi, kadang sedikit. Saya punya sepupu di Norwegia tinggalnya. Itu kadang pernah mengalami siangnya sebentar, malamnya lama sekali. Jadi hampir 18 jam itu malam tok. Siangnya hanya cuma berapa jam itu. Jadi puasanya sebentar, enak tak? Nah, siangnya sebentar. Tadi puasanya cepat, malamnya lama. Jadi dia lebih cepat puasanya. Ada yang pernah mengalami juga di Norwegia ini, siangnya lebih lama, malamnya cepat. Jadi kemarin itu yang puasa kemarin ini dia bilang hanya tidur 2 jam habis itu sahur. Jadi habis buka puasa terus selisih 2 jam habis itu udah siap-siap untuk sahur karena malamnya cepat. Ya, malamnya cepat sedangkan siangnya lama. Jadi menahan laparnya jauh lebih lama. Maka paling beruntung itu ya daerah tropis kayak Indonesia. 12 jam malam, 12 jam siang. Tapi di luar negeri Bu, daerah-daerah yang seperti ini wah berat. Tapi Allah memang sudah mendesain ya Bu, orang-orang yang tinggal di tempat-tempat itu sesuai ukurannya. Ki wong Indonesia gitu kaya ngene iki memang sanggup ya 12 jam. Tapi nih wong ning daerah kutub Bu, Norwegia kayak atau di dekat Alaska sana atau di Skandinavia lah daerah-daerah itu fisiknya memang bagus kuat-kuat. Jadi awane suwi yo nahan laparnya juga mereka mampu kuat. Yang muslim ya kuat. Nah kita di sana wis klisian. Paling berduka azan bingung gitu. Makanya ibu-ibu kita itu beruntung sekali di Indonesia. Nah, 1/3 malam pertama itu jam maghrib sampai jam 10. Terus kalau 1/3 malam kedua itu jam 10 sampai jam 2.
sepertiga malam terakhir jam 2 sampai subuh, wis ukurannya ngono lah. Maka kalau ibu mau bangun, minimal start bangun jam 2, itu sepertiga malam terakhir. Nah, sholatnya boleh jam 2-nya itu, atau jam 3, atau menjelang subuh, itu juga masih tahajud. Misalkan kita dengar tahrim namanya, ya, yang biasanya puji-pujian sebelum azan dulu, Bu. Iya. Kan ada ya di beberapa masjid yang biasanya nyetel ono sing murotal, ono sing jenenge tahrim atau puji-pujian itu sebelum subuh. Nah, ibu pas sholat itu pun boleh. Itu namanya masih tahajud. Jangan sampai mengatakan, "Lah, syarat subuh sholat ini." Jangan mau burung subuh kok. Sholat minimal berapa? 2 rakaat. Nah, ini sholat tahajud. Sepertiga malam terakhir itu yang lebih utama. Kenapa? Kata Nabi, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang sedang sholat. Dia minta ampun, Allah ampuni. Dia minta hajat, Allah kabulkan. Makanya istimewa sepertiga malam terakhir. Yang kedua, malaikat itu pada turun. Yang malaikat apa? Malaikat penjaga siang itu pada turun untuk menggantikan penjaga malam. Jadi pas sepertiga malam terakhir ini malaikat-malaikat yang mau jaga siang hari itu pada turun ke dunia untuk menggantikan malaikat-malaikat penjaga malam. Jadi siang itu ada yang jaga, malam ada yang jaga, Bu, malaikat. Dan kita harus percaya itu semua. Hujan yang ngatur ya Allah, malaikat yang ditugasi. Kata Nabi SAW, setiap tetes hujan itu didampingi satu malaikat. Jadi nek hujan itu deres ya, wah malaikatnya wakeh tenang. Makanya disunahkan berdoa gitu. Nek hujannya gerimis ya malaikatnya sithik kan gitu. Jadi setiap tetes air hujan itu ada satu malaikat yang mendampingi. Memang malaikat jumlahnya sangat banyak. Bentuknya seperti apa? Tidak ada yang tahu kecuali para nabi. Itu pun nabi spesial ya Rasulullah. Maksudnya yang tahu apa? Tahu wujud aslinya. Karena selebihnya tidak ada yang tahu kecuali penampakan berupa manusia. Wujud aslinya nggak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW yang pernah bertemu langsung dengan Jibril alaihissalam. Ini ibu sekalian. Terus salat tahajud itu dilakukan minimal 2, maksimal tak terbatas. Tapi kalau mau sesuai sunnah dikerjakannya 8 rakaat. Jadi kalau mau sesuai sunnah ya 8 lah. Enggak nambah, enggak kurang, wis 10. Boleh 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Jadi anunya ya, apa namanya? Ini ya. Tata caranya boleh 2. Berarti kan naik 8 kan 2. Kalau mau 4 ya berarti 4 salam. Siapa yang pernah melakukan 4 salam? Maksudnya 4 rakaat 1 salam. Ada? Biasanya 2 ya? Ya, biasanya 2 ya? Oh iya. Rasulullah SAW setiap sholat malam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, sholat tahajudnya beliau 4 salam. Kalau sholatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau di rumah istri-istri yang lain beliau selalu 2. Jadi di sini ada dalilnya semua. Kalau mau 2 boleh, karena Rasulullah juga mengerjakan. 4 juga boleh, karena Rasulullah juga mengerjakan. Jadi mengerjakan sholat 4 rakaat ini 1 salam ya, tidak ada tahiyat awal. Jelas ya Bu? Tahiyat awal itu hanya untuk sholat wajib duhur, asar, isya. Jelas ya Bu? Ada lagi ya, maghrib ya. Tahiyat awal. Sekarang tahiyat awal kan subuh. Tapi kalau sholatnya 4 rakaat itu tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir salam. Jelas ya Bu? 4 rakaat. Kalau ibu udah biasa 2 ya 2 enggak apa-apa. Mau mencoba 4 ya boleh. Kadang 2, kadang 4, tidak apa-apa. Semua ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi 2 atau 4. Kalau waktunya udah pendek, udah mau subuh ya 2 rakaat saja. Itu namanya tahajud. Oh, bacaannya apa? Ya, surat-suratnya tidak ada yang ketentuan. Misalkan rakaat pertama baca ini, kedua baca ini, nggak ada. Bebas.
Apalagi mau kulhu karo itu iku ya apa kok. Yang penting baca Al-Fatihah terus baca surat-surat pendek yang apa nggak apa-apa. Bahkan ibu baca satu ayat pun nggak apa-apa. Satu ayat contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar wis. Ini ojo apa namanya? Ayat pendek tapi alif lam mim Allahu akbar ya jangan. Masuk itu ya. Jadi minimal satu ayat itu boleh. Apalagi satu ayat panjang, wah itu istimewa lagi. Ada pertanyaan? Ustaz, tadi Siap. Rasulullah pernah mengerjakan sholat sunnah rakaat satu salam itu atau umum ya Ustaz? Apa? Apa Sholat sunnah itu Mm-mm. Rasulullah pernah mengerjakan Ya. rakaat satu salam. Ya. Bagaimana? Betul sekali. Iya. Jadi Rasulullah kalau sholat di tempatnya Aisyah, sholat tahajudnya 4 rakaat, terus 3 rakaat witir. Ulangi ya. Witir itu bukan tahajud ya. Kan belum kita bahas nih. Kita baru bahas tahajud. Biasanya sholat malam itu paketnya tahajud plus witir. Nah, Rasulullah kalau biasanya itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, terus 3 rakaat salam. 4, 3. Ada lagi Rasulullah 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 3 witir salam. Jelas ya? Kalau yang witir itu bisa dilakukan 3 rakaat langsung apa harus Yang namanya witir, sebagian besar ulama, witir artinya ganjil, berarti dikerjakannya 1 rakaat saja, atau 3 rakaat salam, atau 5 rakaat salam, atau 7 rakaat salam, atau 9 rakaat salam. Rasulullah pernah witir 9 rakaat 1 salam. Ingat ya Bu, semua sholat sunnah tidak ada tahiyat awal. Perhatikan kuncinya. Semua sholat sunnah tidak ada tahiyat awal. Jika sholat witir 5 rakaat, berarti rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tutup dengan salam. Jelas? Nah, witir itu berarti sholat rakaat pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian tahiyat salam. Jelas? Rasulullah pernah itu 9 rakaat itu 1 salam. Itu witir. Ya langsung berdiri. Jadi rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat berdiri terus sampai 9. Setelah 9 baru beliau duduk tahiyat akhir salam. Jelas ya? Jadi Rasulullah itu kalau witir ganjil 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9. Itu sebagian besar ulama seperti itu. Sebagian lagi itu sholat witirnya dipecah. Jadi misalkan 3 rakaat witirnya 2 dan 1. Jelas? Oh, boleh. Jadi boleh Bu. Jadi ini kan ada dalilnya juga. Dan Rasulullah pernah melakukan juga witirnya 3 rakaat itu 2 rakaat dan 1. Di Saudi kemarin Bu, bukan kemarin, sejak tahun yang lalu, itu kalau taraweh witirnya tidak lagi ganjil. Maksudnya 3, tapi dibagi 3 dan 1. Sebagaimana di masjid-masjid kita, kalau Muhammadiyah kan 4, 4, 3. Nah, kalau Nahdien, NU kan 2, 2, 1. Jelas? Nah, Saudi itu dulu 3 witirnya. Tapi mulai beberapa tahun ini sudah 2, 1 witirnya. Jadi witirnya berloro. Jadi witirnya tetap telu, tapi loro dan siji. Podo harus sing Indonesia. Sehingga sing debat terasa debat meneh wong Saudi yo ngono kabeh. Jadi intine ngono. Sing penting apa? Sing penting sholat. Dulu berdebatnya karena itu. Ya sing bener sing ndi iki? Papat telu apa loro siji kan ngene ya Bu ya. Nah, dulu kan debat kabeh bener kok gitu loh. Nah, ibu tinggal nyaman saja. Nyaman itu artinya seneng sing ndi monggo. Boleh milih kok. Semua ada dalilnya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau kita udah tahu ilmu itu nggak pernah menyalahkan yang lain. Foto sholat ya. Nah, kecuali di luar ini salah. Jual itu ada tahiyat awalnya itu salah. Kayak Isa. Ya, kayak Isya. Ya.
Ulangi. Terus? Witir pembahasan besok ya. Ini tahajud sih. Ini tahajud. Kalau tahajud bisa jamaah. Oh ya siap. Sholat tahajud yang berjamaah itu adalah taraweh. Gitu ya. Jadi sholat tahajud yang berjamaah itu adalah taraweh. Selain itu, sholat tahajud adalah sholat sendirian. Jadi sholat jamaah, sholat sunnah berjamaah satu taraweh. Saya ulangi ya Bu ya. Sholat sunnah berjamaah itu taraweh. Kembali ke asal dulu. Aslinya namanya sholat sunnah itu sendirian. Sholat wajib jamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sholat wajib ya jamaah. Sedangkan sholat sunnah aslinya sendirian, kecuali beberapa sholat sunnah yang disebutkan berikut. Satu, taraweh. Itu aslinya taraweh itu sholatnya sendirian. Tapi setelah baginda Umar menjadi khalifah, itu menjadi sholat taraweh berjamaah. Karena Rasulullah pernah melakukan bersama Ibnu Abbas dan sahabat yang lain, tapi berlangsung hanya 3 hari saja. Pernah melakukan, tapi tidak seterusnya. Sehingga ini dibolehkan sholat jamaah, namanya tarawih. Yang kedua sholat gerhana. Itu sholat gerhana itu sholat sunnah jamaah. Sholat tasbih enggak sendirian. Sholat pertama apa tadi? Tarawih. Yang kedua sholat gerhana, itu sholat bareng. Yang ketiga sholat istisqa. Karena sholat gerhana itu tidak mungkin dikerjakan sendiri, karena ada khutbahnya. Jelas ya Bu ya? Yang ketiga tadi apa? Sholat istisqa, minta hujan. Nah, sholat istisqa itu sholat jamaah. Minta hujan, doa bareng-bareng. Yang keempat, sholat jenazah. Bareng-bareng. Sholat sunnah itu, tapi berjamaah. Ya. Kalau puasa di kampungmu kok sholat tasbih lagi ganjil itu. Siap, sekarang saya kasih tahu lagi. Sholat tasbih itu sholat yang dilakukan sendiri. Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan sendiri. Sholat duha itu sholat yang dilakukan sendiri. Akan tetapi jika berjamaah boleh enggak? Jawabannya boleh. Cuman jangan dilakukan terus-terusan. Anggap saja itu sebagai apa? Latihan. Contoh, sholat tasbih biasanya di malam nisfu Sya'ban, itu seringnya. Ya kan? Habis malam Sya'ban baca doa, kemudian sholat tasbih, habis itu baca doa bareng-bareng. Nah, sholat tasbihnya apa? Berjamaah. Itu untuk apa? Untuk pendidikan, untuk memiliki kebiasaan nanti dilanjutkan. Jadi sholatnya bareng-bareng supaya ngerti tata carane, baru itu balik laku ke dewi. Jelas? Sama dengan di sekolah-sekolah ada acara mabit. Tahu mabit ya? Mabit itu tidur di sekolah, habis itu bangun tahajud. Kan sholatnya jamaah. Sholat tahajud tapi bareng-bareng. Itu untuk apa? Melatih, mengedukasi, mendidik sholat tahajud bareng-bareng supaya mereka bisa mengerti. Nanti habis itu harapannya pulang melakukan sendiri. Jelas ya Bu? Jadi kalau secara hukumnya untuk sholat-sholat yang jamaah sunnah itu yang tadi udah disebutin, kayak gerhana. Ada lagi nih tambahannya, sholat id. Sholat itu disebut. Sholat id itu kan sholat sunnah. Iya. Ibu sholat ya apa-apa, wong sunnah. Tapi sholat id dikerjakan ya jamaah. Jelas ya Bu ya? Sholat id itu boleh nggak dilakukan sendiri? Nggak boleh, karena di situ ada khutbahnya. Akan tetapi bisa dikerjakan dalam kondisi tertentu, tidak di masjid lapangan, di rumah sendiri. Dengan siapa? Ya istri, anak. Pernah nggak terjadi? Nah, pandemi kemarin, kan 2 kali kita nggak ada sholat id. Idul Adha nggak ada, Idul Fitri nggak ada. Akhirnya sholat idnya di mana? Di rumah masing-masing. Saya aja mimpin waktu saya sholat id, istri saya, anak-anak saya jadi makmumnya. Habis setelah sholat id, kemudian saya khutbah. Jamaah istri karo anak-anak. Karena memang seperti itu. Pas sholat COVID kan nggak bisa Bu, kita sholat di luar kan, sehingga sholat di rumah. Nah, persoalan jika bapaknya raiso sholat, raiso bayo ora sholat kabeh, terus dia ya tidak masalah. Waktu itu hukumnya sunnah. Jadi nggak sholat pun nggak apa-apa. Apalagi di saat orang mudik terjebak di jalan tol macet, padahal saiki kudune wis tekan kampung sholat id. Aduh, wayahe sholat id ning nggon dalan rasa sholat, lah memang ra iso sholat kok. Boleh karena uzur
nggak bisa sholat karena terjebak macet. Itu pernah terjadi kan dulu? Banyak terjadi. Makanya sholat ini namanya sunnah. Tapi kalau wajib bu, macet ya tetap mudun. Nah orang ya sholat yang mobil. Kemarin saya kejadian bu pulang dari Jakarta naik kereta. Kemudian saya belum sholat maghrib, otomatis belum sholat isya kan, maghrib aja belum, nggak nyanda waktu itu ngejar kereta, nggak nyanda karena di Jakarta kan tol terus ya bu ya, oh terus, udahlah kita niat jamak takhir, jadi maghribnya nggak bisa di jalan, akhirnya nanti jamak takhir dengan isya. Nah harapan saya sampai di stasiun itu masih ada spilling waktu untuk sholat isya di musholanya atau di masjid kan banyak tuh di stasiun ya bu ya. Nah ternyata sampai sana kereta tinggal 10 menit lagi. Wah, 10 menit mana ya? Ya wes lah aku tak sholat yang kereta. Kan gitu ya Bu ya. Kan nggak mungkin di musola aku ketinggalan. Karena aku tinggal 10 menit mana ya? Beli tiket langsung on the spot itu langsung naik kereta. Nah ternyata saya kan pulang Bu. Dari mana? Dari Jakarta ke Semarang. Otomatis keretanya ngadap kiblat apa membelakangi kiblat? Halo? Membelakangi. Ya, sesuai jalurnya. Membelakangi kiblat Bu. Jadi saya sholat maghrib isya mikir, waduh kalau saya sholatnya menghadap ke Semarang, berarti kiblatnya kan di belakang, ya tak? Berarti saya sholat tidak menghadap kiblat. Boleh nggak kita sholat tidak menghadap kiblat? Boleh. Jawabannya boleh. Kalau kita berada di mana? Kita berada di kendaraan yang memang itu melaju ke depan, sehingga ke arah manapun ya kita kiblatnya di situ. Tapi itu khusus kalau di dalam kendaraan. Tapi saya mengambil keutamaan. Nih, saya yang ngadep kiblat. Akhirnya saya keliling dulu Bu. Di gerbong itu cari yang posisinya ke sini pas kosong. Alhamdulillah nemu. Akhirnya saya izin, Pak, mohon maaf ya. Saya mau nunut sholat di sini. Akhirnya saya sholat. Nah orangnya kan di depan saya loh, langsung minggir sebelah saya kan nggak enak. Kan semua kereta kan ngadepnya ke sini. Nah saya kan ngadepnya harus sholatnya ngadep kanan. Ini kan pas bangkunya kosong. Saya izin sama 2 orang yang di sini mau sholat. Nah karena saya tidak tidur di situ, saya duduknya di gerbong sana. Hanya saya minta izin. Nah orangnya kan nggak nyaman. Saya duduk sholat di depannya. Hanya dia geser di sebelah saya. Saya sholat. Alhamdulillah bisa sholat di hadapan kiblat. Tapi kalau ibu-ibu pas naik pesawat atau naik apa kan, kalau kita pulang dari Saudi ke Indonesia kan membelakangi kiblat, mau ngadepi Indonesia kan. Nah itu sholat tetap menghadap di kursinya, jelas ya Bu ya. Jadi kalau kita sholat ini, nah makanya kalau kita dalam keadaan rukhsah keringanan ambil aja. Ada lagi? Itu Ustaz, kan ini saya kan sering mudik ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya misalkan sholat isyanya itu dimajukan ke maghrib itu nggak apa-apa ya? Oh, boleh banget, itu namanya jamak takdim. Iya, jamak takdim. Ustaz, itu sholat sunnah yang ambil 4 rakaat itu 1 rakaat sampai 4 rakaat itu harus dikasih surat semua. Iya. Iya. Tidak pakai kata. Betul sekali. Dikasih surat semua. Betul sekali. Jadi ayat pertama Al-Fatihah ayat surat, Al-Fatihah surat, Al-Fatihah surat, Al-Fatihah surat, kemudian itu akhir salam. Ya. Sunnah. Jadi bukan Al-Fatihah semua. Cuman kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita sholat Al-Fatihah toh? Boleh. Enggak pakai surat. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada Al-Fatihah. Apa tuh sholat lagu Al-Fatihah? Kecuali memang mu'alaf, nggak hafal ya, hafal-hafalnya cuma alhamdulillah, bismillah, tapi nih itu ya sinau lah. Jadi kita Al-Fatihah atau juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa cari keutamaan ada surat yang dibaca atau ayat yang dibaca. Cukup ya? Kalau sholat Jumat untuk perempuan itu hukumnya apa Pak Ustaz? Iya. Sholat sunnah, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki dan tidak ada sunnah buat perempuan. Intinya perempuan nggak usah sholat Jumat. Oh, enggak ada ya Pak Ustaz? Sunnah aja enggak gitu loh. Wajib aja enggak, sunnah juga enggak. Sehingga ibu-ibu sholatnya di mana? Ya di rumah saja, nggak usah ikut Jumatan. Nah terus sholat duhurnya nunggu khutbah selesai, nunggu Jumatan selesai, atau pokoknya wis azan kita boleh sholat. Itu biasanya apa? Habis azan.
Nah, ibu sholatnya pokoknya nih wis krungu azan, berarti suwaya sholat ibu sholat. Nggak usah nunggu bapak-bapak balik Jumatan, nggak ada hubungannya. Jelas? Jadi di sana masih belum sholat Jumat, ya kita udah selesai dulu nggak masalah. Si penting wis waktunya sholat. Insyaallah, ibu.